Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Bu Atika untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional di pertemuan ketujuh minggu ini. Teman-teman, 2 minggu dari sekarang, saya akan mengadakan UTS karena sebetulnya seharusnya pertemuan ke-8 kita sudah bisa mengadakan UTS, tetapi saya akan mundur 1 minggu dari jadwal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Dan untuk pertemuan ke-8 minggu depan, saya akan mengadakan kuliah secara online menggunakan aplikasi Zoom, sehingga saya sangat berharap teman-teman bisa menyiapkan kelas. Lalu saya juga berharap teman-teman bisa berdiskusi selama perkuliahan berlangsung. Apa yang ingin ditanyakan, apa yang selama ini sudah teman-teman pelajari secara mandiri bisa didiskusikan di pertemuan minggu depan. Oke teman-teman, target saya hari ini adalah menyelesaikan materi mengenai Konferensi Hukum Laut yang ketiga tahun 1982 sampai terakhir nanti di laut lepas dan kawasan. Oke, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa hal dimulai dari penarikan garis pangkal, kemudian laut teritorial, perairan pedalaman, zona tambahan, dan terakhir adalah perairan kepulauan. Sebelum saya akan melanjutkan materi, saya akan mereview materi minggu yang lalu. Ini adalah rezim yang saya akan bicarakan mulai dari penarikan garis pangkal baseline sampai dengan nanti high seas atau laut lepas. Sebetulnya di dalam UNCLOS 1982 itu ada 13 rezim pengaturan secara hukum. Akan tetapi yang penting yang akan saya sampaikan hanya cukup 8 rezim saja. Kemudian ini teman-teman bisa melihat di dalam slide secara horizontal, pembagian wilayah laut akan dimulai dari baseline, karena ini adalah garis pangkal, titik pangkal untuk menarik wilayah-wilayah laut, baik itu perairan teritorial sampai nanti dengan zona tambahan. Baseline, 12 mil dari baseline kita akan mendapati laut teritorial. Kemudian setelah 12 mil dari laut teritorial atau dengan kata lain 24 mil yang dihitung dari baseline kita akan mendapati zona tambahan. Kemudian setelah zona tambahan kita maju ke depan akan bertemu dengan wilayah laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Penghitungannya dimulai dari baseline, kemudian ditarik sejauh 200 mil laut. Setelah itu, ini adalah laut lepas atau high seas. Sementara itu teman-teman, di sisi dalam dari laut teritorial, kita bisa melihat ada internal waters atau perairan pedalaman dan archipelagic waters atau perairan kepulauan. Bagi negara pantai, laut teritorial, internal waters atau perairan pedalaman, dan archipelagic waters atau perairan kepulauan, ini adalah hak kedaulatan bagi negara pantai. Sementara untuk wilayah laut di depan dari laut teritorial, ZEE, kemudian zona ekonomi eksklusif, ini adalah hak berdaulat dari negara pantai. Lalu, untuk area bawah laut, tanah yang ada di bawah laut, atau kita kenal dengan continental shelf, bisa ditarik sejauh 200 mil laut, atau bisa di-extended sampai dengan 300 mil laut, yang diukur dari baseline. Ini pun adalah hak berdaulat bagi negara pantai. Ini secara ringkas teman-teman untuk
pembagian wilayah laut. Kemudian kita ingat kembali, garis pangkal adalah garis yang ditarik pada waktu air laut surut dengan menggunakan 3 metode cara penarikan garis pangkal, seperti yang diatur di dalam LOS 1982. Ada perbedaan dengan apa yang diatur di dalam LOS 1958. Di dalam LOS 1958 hanya mengenal 2 cara penarikan garis pangkal, yaitu penarikan garis pangkal normal dan penarikan garis pangkal lurus. Sementara di dalam LOS 1982, selain mengenal garis pangkal normal dan garis pangkal lurus, juga ada penarikan garis pangkal kepulauan. Apa yang dimaksud dengan penarikan garis pangkal normal, yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai saat air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Jadi, kalau topografi dari suatu pulau atau daratan itu memiliki pantai yang tidak berliku, atau katakanlah misalnya pantainya itu landai, maka digunakan cara penarikan garis pangkal normal dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Sementara itu, untuk pulau-pulau atau wilayah daratan yang bergerigi, topografinya tidak memungkinkan untuk menarik dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai, dapat menggunakan cara penarikan garis pangkal yang kedua, yaitu penarikan garis pangkal lurus. Apa yang dimaksud dengan garis pangkal lurus? Yaitu garis pangkal yang ditarik pada waktu saat air laut surut tidak mengikuti lekukan pantai tetapi menghubungkan titik-titik terluar dari pantai atau strike baseline from point to point. Dan ini biasanya harus jadi memang harus ada syarat untuk dapat menggunakan cara penarikan garis pangkal lurus. Misalnya, karena ini adalah gugusan pulau-pulau atau pulaunya itu bergerigi atau menjorok secara tajam ke dalam, misalnya seperti itu. Sehingga tidak mengikuti lekukan pantai tetapi yang ditarik adalah ujung ke ujung. Sehingga nanti akan bertemu perairan pedalaman. Ini adalah cara penarikan garis pangkal yang kedua. Dan yang terakhir adalah cara penarikan garis pangkal kepulauan. Khusus bagi negara-negara yang mengklaim sebagai negara kepulauan, maka dapat menggunakan cara penarikan garis pangkal yang ketiga, yaitu penarikan garis pangkal kepulauan. Teman-teman, dalam prakteknya, negara pantai tidak hanya menggunakan satu cara penarikan garis pangkal, karena melihat pada kondisi topografi pulau atau daratan, sangat mungkin negara pantai akan menggunakan kombinasi cara penarikan garis pangkal. Misal, bagi negara yang itu bukan masuk kategori negara kepulauan, dia pun bisa menggunakan 2 cara penarikan garis pangkal, yaitu penarikan garis pangkal normal dan penarikan garis pangkal lurus. Begitupun dengan negara-negara kepulauan, karena memang secara geografis, topografi kepulauan mereka terdiri dari gugusan pulau-pulau, baik itu pulau besar dan pulau kecil, sehingga mereka menggunakan metode cara penarikan garis pangkal yang ketiga, yaitu garis pangkal kepulauan. Ini pun juga merupakan kombinasi antara 3 cara penarikan garis pangkal. Jadi intinya teman-teman, sangat mungkin dalam prakteknya suatu negara bisa menerapkan lebih dari satu penarikan garis pangkal. Dan dengan kata lain bisa mengkombinasikan cara penarikan garis pangkal. Tergantung pada topografi pantai atau daratannya. Kemudian, sebelum saya akan maju ke depan, kita berbicara dulu di laut teritorial. Di laut teritorial, lebar laut teritorial adalah maksimal 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Ini diatur di dalam pasal 2-32 dari LOS 1982.
Jadi maksimal klaim negara pantai atas laut teritorialnya maksimal adalah 12 mil laut yang diukur dari baseline. Lalu bagaimana kalau seandainya lebar laut teritorial antara dua negara yang itu berhadapan atau berdampingan? Jadi misalnya ada negara tetangga, ada negara yang berbatasan di laut, misalnya seperti itu. Dan laut ini kurang dari, katakanlah misalnya antara dua negara kurang dari 24 mil laut. Negara A dan negara B, lebar laut teritorialnya setelah diukur itu kurang dari 24 mil. Maka mekanisme yang digunakan menurut Law 1982 harus dengan menggunakan median line atau garis tengah. Jadi tidak dimungkinkan penarikan lebar laut teritorial itu dilakukan secara sepihak. Pernyataan secara sepihak. Ini perlu mendapatkan persetujuan dari negara yang itu bersebelahan atau berdampingan. Berhadapan atau berdampingan. Dan manakala lebar laut teritorialnya itu kurang dari 24 mil, nah masing-masing negara akan menetapkan lebar laut teritorialnya dengan menggunakan prinsip median line atau penarikan garis pangkal dengan titik tengahnya agar adil. Katakanlah misalnya antara negara A dan negara B setelah dihitung lebar laut yang mereka klaim itu 23 mil, katakanlah seperti itu, atau misalnya 22 mil. Berarti negara A hanya dapat mengklaim laut teritorialnya sejauh 11 mil, begitupun negara B hanya dapat mengklaim wilayah laut teritorialnya sejauh 11 mil juga. Karena dengan menggunakan median line, garis tengahnya, titik tengahnya. Itu untuk negara-negara yang memang lebar laut teritorialnya tidak terlalu banyak, teman-teman. Kemudian, hak apa saja yang ada di laut teritorial? Bagi negara pantai, karena mendapatkan keuntungan, dia mempunyai hak kedaulatan atau sovereignty. 12 mil laut yang diukur dari baseline itu adalah miliknya negara pantai dengan status hak kedaulatan, sovereignty. Sementara itu, sebagai kompensasi kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai diberikan kewajiban tidak boleh menutup akses bagi kapal asing untuk melintasi laut teritorial mereka. Negara pantai wajib membuka akses bagi kapal asing melintasi laut teritorial mereka dengan menggunakan hak lintas damai, innocent passage rights. Sehingga bagi kapal asing itu mendapatkan innocent passage rights atau hak lintas damai ketika masuk ke laut teritorial suatu negara. Lalu, apa yang menjadi syarat hak lintas damai? Yang pertama adalah melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di pelabuhan-pelabuhannya. Jadi berbeda, nanti di perairan pedalaman, hak bagi negara pantai adalah full sovereignty. Tidak dimungkinkan bagi kapal asing untuk masuk melintasi perairan pedalaman atau pelabuhan-pelabuhannya. Kemudian yang kedua, pelabuhannya harus cepat dan tidak terputus, kecuali dalam keadaan force majeure atau keadaan terpaksa atau kesulitan. Dan yang ketiga, lintasan tersebut harus damai. Ini teman-teman untuk pengaturan innocent passage rights. Ada sedikit perbedaan manakala kita berbicara tentang konferensi 1930. Di konferensi 1930, teman-teman bisa melihat hak lintas damai.
yang berhubungan dengan yurisdiksi sipil dan kriminal. Di dalam konferensi 1930 diatur bahwa kapal bagi negara pantai itu tidak boleh membatasi lintasan gitu. Kemudian bagi kapal asing itu bagi negara pantai tidak boleh menerapkan yurisdiksi negaranya pada kapal asing yang melintasi ke laut teritorial. Kecuali kalau itu memang diminta oleh negara bendera kapal. Nah, sementara di dalam Law 1982, karena laut teritorial itu adalah kedaulatan dari negara pantai, maka berlakulah yurisdiksi nasional negara pantai. Ini juga termasuk ke dalam yurisdiksi kriminal. Jadi manakala terjadi peristiwa pidana, katakanlah itu di kapal asing yang melintasi laut teritorial negara A, maka yurisdiksi yang berlaku adalah yang utamanya yurisdiksi negara pantai. Ini teman-teman untuk syarat hak lintas damai di laut teritorial. Saya akan mundur dari laut teritorial mundur ke perairan pedalaman. Perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Bagi negara pantai, maka perairan pedalaman adalah full sovereignty. Perairan pedalaman, perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Bagi negara pantai, ini adalah full sovereignty. Sehingga bagi kapal asing tidak boleh masuk ke dalam perairan pedalaman. Kemudian, di sisi dalam dari laut teritorial, bagi negara kepulauan itu memiliki perairan kepulauan. Kita lihat di dalam Law 1982 pasal 49, perairan kepulauan adalah perairan yang berada pada sisi dalam garis pangkal untuk mengukur laut teritorial tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya pada pantai. Ini adalah perairan kepulauan. Bagi negara pantai, perairan kepulauan adalah sovereignty, kedaulatan negara pantai. Tidak melihat seberapa dalamnya atau seberapa lebarnya perairan kepulauan itu adalah kedaulatan negara pantai. Jadi semisal ada Laut Jawa yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Kalimantan, kemudian misalnya selat Laut Karimata misalnya memisahkan Sumatera dan Kalimantan, misalnya seperti itu adalah perairan kepulauan. Bagi negara pantai ini adalah sovereignty, kedaulatan negara pantai. Akan tetapi, teman-teman, sama halnya dengan laut teritorial. Di perairan kepulauan, negara pantai itu wajib juga memberikan akses kepada kapal asing untuk melintasi perairan kepulauan mereka. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hak lintas damai, innocent passage rights. Sekali lagi, ini berbeda dengan perairan pedalaman. Bagi negara kepulauan, perairan kepulauan itu adalah sovereignty, kedaulatan. Tetapi bukan full sovereignty. Tidak penuh. Kenapa tidak penuh? Karena negara pantai tetap wajib memberikan akses bagi kapal asing yang melintasi perairan kepulauan dengan menggunakan innocent passage rights. Nah, karena tadi ada akses yang dibuka oleh negara pantai bagi kapal asing melintasi perairan kepulauan mereka, maka Law 1982 juga memberikan hak sekaligus kewajiban bagi negara pantai untuk menetapkan jalur
atau alur yang dapat dilewati oleh kapal asing. Jadi, bukan berarti kapal asing bisa menikmati innocent passage rights manakala melintasi perairan kepulauan dengan sesuka hati. Law 1982 memberikan hak dan juga memberikan kewajiban bagi negara pantai untuk menetapkan alur laut kepulauan mereka, atau kita kenal dengan Archipelagic Sea Lands Passage. Alur laut kepulauan. Kalau Indonesia ada ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ini adalah hak sekaligus kewajiban yang diatur di dalam Law 1982 bagi negara-negara kepulauan. Lalu, selain Archipelagic Sea Lands Passage, nanti saya akan berbicara di slide selanjutnya. Selain itu juga ada Transit Passage. Semisal katakanlah ketika ada kapal asing yang akan masuk ke perairan perairan kepulauan Indonesia melewati ALKI 1, jalur ALKI 1 yang dimulai dari wilayah utara, bagian utara, katakanlah misalnya mulai dari Selat Malaka, kemudian nanti akan masuk ke Selat Sunda. Di sana tujuannya akan berlabuh di katakanlah misalnya di Tanjung Priok misalnya seperti itu. Jadi boleh transit passage tetapi tentunya dengan terbatas, bukan kemudian bisa dengan seenaknya berhenti kemudian menaik turunkan penumpang. Karena tadi harus mengikuti alur laut kepulauannya. Dan terakhir teman-teman, bagi negara pantai juga wajib memberikan hak tradisional nelayan tradisional atau respect traditional fishing rights. Dan ini tentunya harus dengan perjanjian yang dibuat secara bilateral antara kedua negara. Jadi tidak bisa hanya klaim secara sepihak seperti yang dilakukan oleh Tiongkok manakala mereka mengklaim bahwa di perairan Natuna itu adalah jalur tradisional nelayan mereka yang itu sudah berabad-abad yang lalu. Sementara antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok belum ada perjanjian yang mengatur mengenai traditional fishing rights bagi nelayan mereka. Oke, kembali ke Archipelagic Sea Lands Passage. Ini teman-teman, Indonesia sudah menetapkan 3 jalur laut kepulauannya. Ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, dan ALKI 3B. Jadi tadi ini adalah perairan kepulauan Indonesia. Ini adalah perairan kepulauan Indonesia, teman-teman. Tidak melihat seberapa dalamnya lautnya atau seberapa lebarnya laut yang memisahkan antara pulau-pulau tersebut, selama itu berada di sisi dalam perairan laut teritorial, dan ini adalah bagi negara kepulauan, maka ini adalah kedaulatan bagi negara pantai. Sekali lagi, sebagai konsekuensinya, negara pantai juga harus memberikan akses bagi kapal asing untuk melintasi laut kepulauan mereka. Harus ada akses yang diberikan oleh negara pantai bagi kapal asing. Dan negara pantai akan menetapkan alur laut kepulauannya, jalur yang bisa dilewati oleh kapal asing waktu dia masuk ke perairan kepulauan. Jadi ini misalnya dimulai dari Selat Malaka, kemudian nanti akan terus melintasi perairan kepulauan Indonesia di ALKI 1 sampai nanti berhenti di Selat Sunda. ALKI yang dibuat oleh Indonesia itu membuka akses dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Jadi teman-teman lihat, bisa teman-teman lihat ini di ALKI 1,
Alki 1 itu jalurnya adalah Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa sampai Selat Sunda, atau sebaliknya mulai dari Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Karimata, kemudian keluar ke Laut Cina Selatan. Kemudian Alki 2 Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Ini teman-teman, dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Dan ada Alki 3. Di Alki 3 ini kita membuka 2 cabang, ada Alki 3A dan Alki 3B. Jadi Alki 3A dimulai dari Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik ke atas. Atau dari Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku sampai nanti ke Samudra Pasifik. Ini juga berlaku baik dari utara ke selatan maupun selatan ke utara. Ini teman-teman bisa lihat skemanya. Ini adalah penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Jadi bagi kapal asing hanya boleh melintasi perairan kepulauan di jalur-jalur ini. Ya, mungkin tidak secara ketat teman-teman, karena yang namanya jalur itu adalah koordinat atau garis hayal. Jadi mungkin saja kapalnya agak bergeser sedikit, tetapi tidak boleh melebihi atau mendekati ke wilayah daratan. Kalau teman-teman lihat, maka ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan wilayah daratan. Kemudian, karena Indonesia sudah membuka 3 alur laut kepulauan dan Indonesia sudah merasa cukup, akan tetapi ternyata masyarakat internasional masih ada yang meminta agar pemerintah Indonesia membuka Alki yang keempat, yang itu bukan dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Namun yang dibuka jalurnya adalah dari barat ke timur atau timur ke barat. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum mempertimbangkan akan membuka Alki keempat dengan jalur dari barat ke timur atau timur ke barat. Kenapa? Karena kalau kita melihat, maka kalau ini dari barat ke timur, ini sangat mendekati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan kalau ini sampai melintasi ini, sangat dekat dengan pusat pemerintahan negara kita. Sehingga pertimbangannya secara politik itu tidak menguntungkan bagi Indonesia, dan Indonesia tidak mengabulkan permintaan dari masyarakat internasional. Ini Alki yang dimiliki oleh Indonesia, teman-teman. Lalu sebelum saya lupa, bahwa perairan pedalaman, perairan yang ada di sisi dalam garis pangkal terdiri dari pelabuhan, muara, sungai, terusan, dan teluk. Kalau kita bisa melihat gambar, maka ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah perairan pedalaman. Nah, teman-teman, sebelum nanti kita masuk ke zona tambahan, di pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai titik pangkal atau baseline, selain pulau-pulau juga bisa kita melihat ke pelabuhan. Misalnya pelabuhan yang itu didirikan di titik terluar suatu pulau, misalnya seperti itu. Dan karena untuk memudahkan akses bagi kapal, maka sangat mungkin pelabuhannya itu akan dibuat infrastruktur yang menjorok ke arah luar. Jadi pelabuhannya di sisi perairan, di sisi daratan, tetapi infrastrukturnya misalnya dengan membangun pelabuhannya menjorok ke arah luar, begitu teman-teman. Padahal tadi pelabuhannya itu dijadikan sebagai untuk mengukur penarikan garis pangkal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah infrastruktur buatan itu yang dijadikan sebagai cara penarikan garis pangkal atau yang di sisi darat. Untuk pertanyaan ini, maka infrastruktur yang dibuat itu tidak ada di daratan, jadi itu adalah infrastruktur tambahan buatan, maka ini bukan dijadikan sebagai dasar untuk penarikan garis pangkal. Yang dijadikan penarikan garis pangkal tetap yang ada di sisi darat. Seperti itu teman-teman. Sama halnya ketika reklamasi yang dilakukan oleh negara pantai. Contoh misalnya Singapura melakukan reklamasi pulau buatan.
dengan menambah wilayah daratan mereka. Bukan berarti kemudian setelah ada reklamasi akan ada penghitungan ulang untuk penarikan garis laut teritorial, penarikan lebar laut teritorial. Tetap yang digunakan garis pangkalnya adalah garis pangkal awal yang terbentuk secara alamiah. Kemudian kita sudah menyelesaikan laut teritorial dan sisi dalam dari laut teritorial, yaitu perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Kita akan maju ke depan bertemu dengan zona tambahan. Zona tambahan ini adalah zona transisi antara laut teritorial yang itu adalah kedaulatan negara pantai, dan di luarnya setelah zona tambahan itu adalah laut lepas. Jadi ini adalah transisi. Zona tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dengan laut teritorial. Nah, di zona tambahan bagi negara pantai ini bukanlah kedaulatan, bukan sovereignty, tetapi sovereign rights atau hak berdaulat. Diukur sejauh 24 mil dari baseline, dari garis pangkal. Zona tambahan diukur tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal. Bagi negara pantai ini bukanlah kedaulatan, bukan sovereignty, namun ini adalah hak berdaulat negara pantai atau sovereign rights. Apa saja yang bisa dilakukan oleh negara pantai? Mengadakan pengawasan yang berkaitan dengan bea cukai, pajak, imigrasi atau kesehatan, sanitari dan karantina. Jadi di zona tambahan, meskipun ini bukanlah kedaulatan negara pantai, tetapi negara pantai dapat menerapkan jurisdiksinya berkaitan dengan pengawasan, bea cukai, pajak, imigrasi, dan kesehatan maupun karantina. Ini teman-teman untuk zona tambahan. Lalu kita maju lagi ke depan. 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal, kita akan mendapati zona ekonomi eksklusif. Sama halnya dengan zona tambahan, di zona ekonomi eksklusif, hak yang dimiliki oleh negara pantai adalah hak berdaulat, sovereign rights, bukan sovereignty. Nah, di zona ekonomi eksklusif, hak yang dimiliki oleh negara pantai adalah eksplorasi, eksploitasi, pelestarian, pengelolaan sumber daya alam hayati dan nambati di dasar laut. Kemudian juga bisa memasang kabel dan pipa bawah laut. Intinya, sumber daya alam yang terkandung di laut, sumber daya perikanan misalnya seperti itu, yang ada di zona ekonomi eksklusif dapat dikelola, dapat dieksploitasi, dieksplorasi oleh negara pantai. Tetapi bagi kapal asing, di zona ekonomi eksklusif itu adalah freedom of navigation. Jadi ini adalah pelayaran bebas, freedom of the sea. Kalau mau lewat, lewat saja. Tidak ada innocent passage rights, tidak ada hak lintas damai, tidak perlu mematuhi skema yang diatur oleh negara pantai. Karena negara pantai bisa saja dengan mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, maka negara pantai menetapkan skema alurnya, misalnya seperti itu. Sama seperti di perairan kepulauan. Negara kepulauan bisa menetapkan alur atau jalur yang bisa dilewatin oleh kapal asing. Sementara di zona ekonomi eksklusif ini freedom of the sea, freedom of navigation, pelayaran bebas di zona ekonomi eksklusif. Nah, tetapi yang harus diwanti-wanti adalah kapal asing saat melintasi zona ekonomi eksklusif tidak boleh mengambil sumber daya alam yang ada di bawahnya kecuali dengan adanya izin dari negara pantai. Jadi misalnya ada hak pengelolaan secara bersama di
wilayah zona ekonomi eksklusif di blok mana, seperti itu. Kemudian, ini teman-teman di zona ekonomi eksklusif, hak berdaulat negara pantai, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan untuk riset ilmiah, perlindungan lingkungan laut, dan bagi kapal asing adalah freedom of the sea. Lanjut kita ke landas kontinen. Kalau tadi kita berbicara tentang zona ekonomi eksklusif, yang ini adalah sumber daya alam perikanannya, salah satunya seperti itu. Sementara di landas kontinen kita akan berbicara tentang laut atau tanah di bawahnya. Landas kontinen, kelanjutan alamiah dari suatu pulau atau benua, dasar laut, tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan daratan wilayahnya sampai dengan 200 mil laut dan bisa ditarik lagi sejauh 350 mil laut itu maksimalnya, tetapi tidak ada klaim dari negara lain. Ini landas kontinen. Jadi Indonesia ada di beberapa blok yang itu tidak overlapping dengan landas kontinen negara lain. Kemudian Indonesia mengajukan ke Komisi Landas Kontinen untuk bisa ditetapkan hak berdaulatnya pengelolaan di landas kontinen sampai dengan 300 mil laut. Ini untuk landas kontinen, teman-teman. Dan landas kontinen juga sama halnya seperti zona ekonomi eksklusif, sering diperebutkan oleh negara-negara yang bertetangga. Kenapa? Karena di sini adalah sumber cadangan minyak bumi dan mineral yang itu sangat berharga, sehingga sangat mungkin kalau itu ada overlapping di antara dua negara, harus ada perjanjian yang disepakati antara para pihak. Sama halnya dengan di zona ekonomi eksklusif. Kalau ada overlapping pengelolaan zona ekonomi eksklusif, maka itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. Harus dengan persetujuan antara negara-negara yang mengklaim wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah, ini teman-teman untuk landas kontinen. Kemudian ini tadi dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar tepian kontinen atau sampai jarak 200 mil laut, diukur dari garis pangkal dan bisa ditarik sampai dengan 300 mil laut maksimal, dengan syarat tidak boleh terletak lebih dari 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter isobat. Ini pengaturan mengenai landas kontinen. Lalu setelah zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, kita sudah masuk ke laut bebas. Di laut bebas tidak ada klaim dari negara manapun. Laut bebas bisa dimanfaatkan oleh negara berpantai maupun negara yang tidak berpantai. Tidak ada klaim kedaulatan, tidak ada klaim hak berdaulat di wilayah laut bebas. Terbuka untuk semua negara, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati di laut bebas merupakan upaya bersama semua negara. Kemudian ada kewajiban dalam pencarian dan penyelamatan. Kalau di zona ekonomi eksklusif, penyelamatan, katakanlah ada kecelakaan di laut, maka itu menjadi kewajiban utamanya adalah ke negara pantai. Kemudian misalnya itu terjadi di laut teritorial, tentunya itu lebih lagi menjadi kewajiban bagi negara pantai. Meskipun di dalam Law 1982 tidak diterangkan secara eksplisit kewajiban itu. Jadi kalau di laut teritorial itu tidak langsung dinyatakan bahwa ini merupakan kewajiban negara pantai, beda halnya manakala itu terjadi di zona ekonomi eksklusif, kewajiban dalam penyelamatan itu memang di negara pantai.
atau dengan bahasa yang ringkas, di Law 1982, manakala itu ada kecelakaan yang terjadi di zona ekonomi eksklusif, maka menjadi kewajiban utamanya, kewajiban negara pantai untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sementara di laut teritorial memang tidak diterangkan secara eksplisit mengenai pencarian dan penyelamatan, tetapi tentunya kita bisa berasumsi karena ini adalah kedaulatan dari negara pantai, maka secara tidak langsung ini pun menjadi kewajiban bagi negara pantai untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sementara di laut bebas itu harus ada kerjasama. Jadi kewajiban bersama untuk mencari ataupun melakukan penyelamatan. Kemudian di laut lepas, general principle-nya adalah freedom of the sea, jelas itu, tidak ada klaim, tidak ada hak berdaulat, tidak ada kedaulatan. Semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai, mempunyai hak untuk menikmati kebebasan di laut lepas, pelayaran, penerbangan di atasnya, penangkapan ikan, riset, kabel, dan ini adalah main kind of common heritage principle. Prinsipnya adalah warisan bersama umat manusia. Kemudian, teman-teman, selain laut lepas, kita juga akan menjumpai selat untuk pelayaran internasional. Di selat untuk pelayaran internasional, meskipun ini adalah jalur internasional, jadi semua negara mempunyai akses yang sama untuk melintasi selat untuk pelayaran internasional, tetapi Law 1982 tidak kemudian mencabut hak-hak yang dimiliki oleh negara pantai. Utamanya adalah yang berhubungan dengan kedaulatan di laut teritorial. Ini teman-teman pasal 34 sampai 44, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak mempengaruhi status hukum dari perairan. Status dari perairan tersebut dapat laut teritorial, ZEE atau laut bebas, atau pelaksanaan kedaulatan atau jurisdiksi perairan tersebut yang berada di sisi selat. Intinya teman-teman, karena ini adalah jalur navigasi internasional, jalur pelayaran internasional, negara pantai tidak boleh kemudian menutup akses. Karena ini adalah jalur internasional. Akan tetapi Law 1982 tidak kemudian juga mencabut status perairan yang dimiliki oleh negara pantai. Oh, misalnya di selat untuk pelayaran internasional di Selat Malaka. Ada 3 negara yang ada di Selat Malaka, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Karena ini jalurnya sangat sempit, laut teritorialnya juga sempit, harus berbagi-bagi, dan ini juga merupakan jalur navigasi internasional, ketiga negara ini tetap harus memberikan akses bagi kapal asing, navigasi internasional. Namun bukan berarti kemudian mencabut status perairan dari negara pantai. Jadi tidak mempengaruhi status hukum dari perairan. Oh, kalau di sana masih ada zona ekonomi eksklusif Indonesia katakanlah, tetap menjadi haknya Indonesia. Atau misalnya laut teritorial antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak mempengaruhi selat untuk pelayaran internasional. Nah, di selat untuk pelayaran internasional selain innocent passage rights, maka bagi kapal asing memiliki transit passage, hak untuk transit. Contoh di Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok. Ini teman-teman, lalu ada negara kepulauan, tidak semua negara yang memiliki banyak pulau bisa dikategorikan sebagai negara kepulauan. Law 1942 mengkategorikan kepulauan sebagai kelompok pulau termasuk bagian pulau, perairan yang menghubungkannya dan bangunan alamiah lainnya yang saling berhubungan erat, sehingga pulau-pulau dan bangunan alamiah lainnya itu terbentuk satu kesatuan geografi, ekonomi, politik secara intristik atau berdasarkan sejarah telah dipandang demikian. Ini teman-teman untuk materi mengenai hukum
Konferensi Hukum Laut PBB yang ketiga, LOS 1982. Untuk materi ujian UTS akan saya sampai di LOS 1982 ini. Minggu depan kita akan mereview semua materi sebelum kita memasuki masa UTS. Begitu teman-teman untuk kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Sekali lagi, tolong dipelajari secara mandiri. Dan kemudian pesan saya tetap tidak pergi kemana-mana, minimalisir berkelompok seperti itu. Kalau tidak perlu untuk keluar, lebih baik di rumah. Dan kita berdoa semoga musibah ini segera selesai. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.